Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai pernikahan dini antara tradisi dan pelanggaran hak anak. Di berbagai pelosok negeri ini, kita masih sering mendengar kisah anak-anak yang dinikahkan di usia belia, seperti usia 13, 14, 15, bahkan 12 tahun. Di saat anak-anak lain belajar mengenal dunia lewat buku dan bermain, mereka justru harus mengenakan kebaya pengantin, berdandan, dan mengucap janji suci. Tapi pertanyaannya, benarkah ini pilihan mereka? Atau justru paksaan dari tradisi, tekanan keluarga, atau ketidaktahuan akan hukum? Indonesia, negara yang kaya akan adat dan budaya, ternyata juga menyimpan ironi. Kita masih termasuk 10 besar negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Menurut data BPS dan UNICEF, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Itu artinya, ribuan anak kehilangan masa kecilnya setiap tahun. Lebih dari sekedar angka, ini adalah cerita-cerita yang menyedihkan tentang mimpi yang kandas, sekolah yang tak selesai, dan kesehatan yang dikorbankan. Secara hukum, sebenarnya Indonesia sudah berupaya membatasi praktik ini. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Namun, dalam ayat selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam kondisi tertentu orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan. Dispensasi ini menjadi celah yang kerap disalahgunakan. Banyak permohonan dikabulkan tanpa analisis psikologis yang memadai atau bahkan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Padahal, pernikahan dini memiliki konsekuensi yang serius. Anak yang menikah muda rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan juga anak bisa juga putus sekolah dan kehamilan yang berisiko tinggi. Menurut WHO, komplikasi saat kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian bagi remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun di negara berkembang. Ini bukan sekedar soal kesiapan mental, tapi juga soal tubuh mereka yang belum matang untuk menjalani proses biologis dan sosial sebagai ibu. Secara hukum, pernikahan dini juga berpotensi melanggar hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Lebih lanjut, pasal 59 ayat 2 huruf D menyatakan bahwa anak yang dikawinkan termasuk dalam kelompok anak yang perlu mendapat perlindungan khusus dari negara. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami hal ini. Dalam beberapa komunitas, menikahkan anak dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan atau sebagai pelindung dari aib sosial ketika anak perempuan hamil di luar nikah. Ada juga yang beranggapan bahwa pernikahan bisa menjauhkan anak dari pergaulan bebas. Sayangnya, narasi seperti ini justru menormalisasikan praktik yang seharusnya dicegah. Kita sering lupa bahwa pernikahan dini tidak menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah baru. Perubahan harus dimulai dari kesadaran bersama. Kita tidak bisa hanya menyalahkan orang tua, adat, atau kemiskinan. Negara dan masyarakat juga punya peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Pendidikan seksual yang komprehensif, pelayanan kesehatan remaja yang ramah, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan ekonomi keluarga semua harus diupayakan. Tokoh adat dan tokoh agama pun juga bisa menjadi kunci dalam mengubah cara pandang masyarakat, karena suara mereka masih sangat berpengaruh dan didengar. Kita juga harus membenahi sistem hukum agar lebih berpihak pada anak. Dispensasi pernikahan seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan solusi instan. Hakim perlu dibekali pelatihan khusus dalam menangani perkara ini, termasuk pemahaman tentang psikologi anak, gender, dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Pernikahan bukan soal sah atau tidak sah secara hukum atau adat. Pernikahan seharusnya dilandasi kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi. Dan semua itu jelas belum dimiliki oleh seorang anak. Masa depan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika satu anak kehilangan haknya untuk bermimpi, maka bangsa ini kehilangan satu potensi besar. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban dari kompromi yang kita anggap wajar. Hentikan pernikahan anak, bukan besok, tapi sekarang. Cukup sekian, terima kasih yang telah menonton. Mohon like dan
share ke yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.